DPR. Dan petang hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, untuk mengetahui apa hasil dari pertemuan tersebut. Selamat sore Pak Hatta. Selamat sore Mbak Dwi. Iya, Pak Hatta, ini lagi-lagi maraton nih Pak pertemuannya. Tadi malam sampai jam 11, sekarang bertemu lagi. Jadi kesepakatannya apa Pak? Sudah didapatkan? DPR sudah bersatu? Betul sekali Mbak Dwi. Jadi alhamdulillah tadi sebagai tindak lanjut dari pertemuan para pimpinan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, saya dan Idrus Marham diminta untuk menuntaskan pembahasan ini bersama kawan-kawan dari KIH yang diwakili oleh Pak Pramono Anung dan Pak Oli. Dari situ kita membahas itu dan alhamdulillah ya kita bisa ada kesepahaman yang nantinya akan ditindaklanjuti pada hari Senin oleh fraksi-fraksi secara keseluruhan. Ya, Pak Hatta, mudah-mudahan Mbak Dwi ya, semuanya selesai. Ini kesepahamannya di mana Pak? Karena kalau kita tahu kemarin KIH kembali mengajukan syarat untuk merevisi Undang-Undang MD3, terutama di pasal 98 terkait dengan hak Dewan ini di tingkat komisi, mulai hak angket, interpelasi dan juga. Ini yang perlu kita luruskan, itu ada semacam diskursus di kalangan masyarakat kita seakan-akan akan dihilangkannya hak dari anggota dewan, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Padahal itu tidak benar, karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kita, dan kemudian diperkuat di dalam Undang-Undang MD3 di dalam pasal 79, serta dijabarkan secara rinci di dalam pasal 194 sampai 227 mengenai hak-hak yang melekat pada setiap anggota DPR RI. Oleh sebab itu kami tadi mengkaji, membahasnya sejak tadi malam dengan kawan-kawan pimpinan partai politik, sekarang tadi sore dengan kawan-kawan perwakilan dari KIH. Sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang berbeda pandangan. Nah, misalkan ada permintaan untuk melihat kembali yang ada di pasal 98678, kami telah dengan teliti sekali, dan kemudian kita bersepakat bahwa 6 itu memang kita perlu pertahankan, karena itu adalah setiap keputusan pemerintah dan Dewan itu ya tentu harus dijalankan. Sedangkan yang lain yang mengatur mengenai interpelasi, ya jangan redundant, jangan diatur lagi pada yang lain. Sudah. Artinya untuk ayat 7 secara substansial ada. Baik Pak Hatta, artinya untuk ayat 7 dan 8, artinya untuk ayat 7 dan 8 pasal 98 ini sepakat untuk dihilangkan begitu Pak ya. Untuk hak angket, hak meminta pendapat dari tingkat komisi ini dihilangkan. Betul, karena itu tidak mengurangi hak setiap anggota dewan untuk menggunakan haknya. Gitu, tidak mengurangi. Jadi kalaupun itu tidak mengurangi, dan ini juga seperti yang terjadi atau pada undang-undang sebelumnya juga seperti itu, Mbak. Ya, Pak Hatta, tapi ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa dengan dikebirinya hak DPR di tingkat komisi ini, artinya ini kayaknya pemerintah takut untuk diawasi, terutama nanti bagaimana komisi ini bekerja dengan mitra-mitranya di tingkat para menteri begitu, Pak Hatta. Dampaknya sudah diperhitungkan sampai sejauh sana? Saya kira tidak demikian. Ini kita melihat itu secara katakanlah undang-undang kita ini harus kita desain, kita lihat secara pas dan betul-betul untuk menjangkau sampai sekian lama. Oleh sebab itu kita harus melihatnya itu secara proporsional, secara baik. Misalkan begini Mbak, sama contoh, ambil contoh, kalau misalkan ada kesepakatan di dalam sebuah komisi, katakanlah untuk lifting, kemudian tidak tercapai karena sesuatu asumsi-asumsi yang berubah, maka interpelasi itu seakan-akan gampang sekali untuk digunakan. Walaupun kalau itu tidak ada, toh bisa saja interpelasi itu digunakan oleh Dewan tanpa kehilangan hak-haknya, karena sudah diatur di dalam pasal-pasal yang lain. Walaupun jadi menurut saya, maaf saya potong Hatta, toh kalaupun akhirnya nanti DPR mengajukan interpelasi dan lain-lain, ini kan fungsinya untuk mengawasi dan mengontrol kerja pemerintah, artinya harusnya tidak menjadi masalah, karena 10 tahun terakhir juga mekanisme seperti itu.
Betul, betul. Selama ini juga seperti itu. Jadi istilah dikebiri itu sesuatu yang ada dipotong. Selama ini kan tidak ada. Ya, selama ini kan hak itu sudah melekat pada anggota dewan. Jadi tidak ada yang dikebiri sebetulnya. Nah, jadi istilah kebiri itu bisa mendistorsi. Jadi menurut saya Mbak Dwi, tidak ada yang dikebiri sedikit pun dari hak-hak dewan untuk melaksanakan haknya, apakah hak angket, apakah hak interpelasi maupun hak menyatakan pendapat. Oke, Pak Hatta, kalau memang masuk hak budget, hak-hak lain. Ya, kalau memang tidak ada yang dikebiri, kenapa harus butuh pertemuan berkali-kali ini KMP untuk mengakomodir keinginannya KIH? Apakah memang ada poin lain yang disepakati dalam pertemuan ini? Ini kan sesuatu yang sangat fundamental, Mbak. Hubungan kita berbangsa dan bernegara. Ini menyangkut sebuah undang-undang, menyangkut sebuah kesepakatan. Saya kira kita perlu sabar, kita perlu tekun, kita perlu jernih, kita perlu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, jangan mengedepankan ego-ego kita. Itulah landasan ketika kita memulai untuk melakukan sebuah pembicaraan, mengedepankan katakanlah kepentingannya lebih besar. Dengan demikian maka trust itu akan terbangun. Manakala saling percaya itu ada, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di bangsa kita ini. Pak Hatta, oleh sebab trust building. Oke, satu poin sudah berhasil ya Pak ya, trust sudah dibangun untuk internal DPR. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Karena masyarakat banyak melihatnya seperti ini Pak Hatta, bahwa ini terlihat sekali bahwa anggota Dewan ini memang hanya kompromi untuk membagi kekuasaan, mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu saja di anggota Dewan. Bagaimana trust masyarakat kepada anggota Dewan? Pak Hatta? Pak Hatta bisa dengar saya? Pak Hatta? Iya, kami masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Pak Hatta? Ya, Mbak Dwi. Ya, Pak Hatta terputus, maaf. Ya. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah bagus karena trust sudah terbangun di internal DPR. Ya. Tapi yang menjadi masalah kan masyarakat juga menyaksikan dinamika yang terjadi di gedung Dewan, di anggota Dewan ini. Bagaimana dengan trust masyarakat kepada DPR, Pak? Karena mereka melihat bahwa ini yang terlihat di kasat mata, DPR hanya mengakomodir untuk bagi-bagi kepentingan dan juga bagi-bagi kekuasaan saja. Bagaimana trust masyarakat kepada DPR Anda melihatnya? Ya, itulah Mbak, saya kira kepercayaan itu tidak serta-merta muncul begitu saja, ya, tapi dia muncul karena adanya sebuah kinerja, adanya sebuah performance, adanya sebuah pekerjaan yang dilakukan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya kira kalau DPR kita tidak bisa bekerja, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Nah, disinilah menurut saya pentingnya kita untuk menahan diri, untuk mengedepankan kepentingan lebih besar, agar apa? Agar segera bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Halo? Pak, ya, Pak Hatta, artinya ini sudah bisa sudah bisa dikatakan tidak ada lagi nih Pak perpecahan, sudah benar-benar bulat, dan kapan ini pengesahan penandatanganan kesepakatan antara kedua pihak akan dilakukan, dan DPR kapan bisa efektif bekerja, Pak Hatta? Pak Hatta? Iya, komunikasi kembali terputus. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali. Ya, sambil memperbaiki komunikasi kami akan kembali